permulaan penderitaan ini perikopnya. Ya. Nah, di dalam cerita ini, ya, murid-murid Tuhan Yahusua bertanya, kapankah semua itu akan dirobohkan, akan diruntuhkan? Ya, kapankah semuanya itu akan berlalu? Di akhir zaman, ya. Nah, semuanya itu akan kita lihat dengan tanda-tanda. Ya. Tanda yang paling nyata tentang akhir zaman yaitu penyesatan. Bukan gempa bumi, bukan perang, karena itu terjadi setelahnya ini, ya. Tanda yang paling nyata adalah penyesatan. Jadi kalau kita melihat dan mengenal penyesat itu, maka kita akan tahu apakah kita sudah berada di masa yang dikatakan akhir zaman, ya. Apakah penyesat itu telah ada di hadapan kita, ya. Nah, di ayat yang kelima dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu hal pertama yang diperingatkan oleh Tuhan Yahusua. Di saat murid-muridnya bertanya, bila manakah itu akan terjadi? Jadi di saat tanda ini telah nyata di hadapan kita, yaitu penyesatan, maka di sini kita harus berjaga-jaga, ya. Nah, di ayat yang ke-6 ini, di sini banyak orang yang menyalahartikan. Bahkan dahulu waktu pertama sekali di dalam Tuhan, ya. Nah, ayat ini salah penafsiran, ya. Bahkan dari banyak yang katanya hamba Tuhan. Di sini dikatakan akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, yang salahnya di mana? Di dalam pemahaman akulah dia. Jadi banyak yang menafsirkan ayat ini, penyesat itu nanti akan memakai nama Tuhan, ya. Dan si penyesat itu akan mengaku kalau dia adalah Tuhan. Itulah penafsiran yang mereka berikan. Namun beberapa waktu lalu di saat Tuhan membongkar ayat yang satu ini, ya, saya tercengang. Saya terkagum-kagum akan kebesaran Tuhan yang membukakan segala penafsiran-penafsiran atau hikmat daripada Roh Kudus. Ternyata apa yang saya dengar selama ini tentang siapa penyesat ini adalah salah. Karena mereka selalu mengatakan nanti penyesat itu datang mengaku-ngaku memakai nama Tuhan, dan penyesat itu akan mengaku sebagai Tuhan, katanya. Nah, kalau ada pengajaran seperti itu bukan penyesat, tetapi jelas itu sesat, ya. Nah, kalau sudah jelas sesat kita lihat, maka kita pun akan sulit untuk disesatkan, ya. Karena kalau ada seseorang dia katakan saya adalah Yahusua, katanya seperti itu, ya. Nah, maka kita pun akan katakan, oh ini sudah tidak sesuai yang tertulis lagi. Ini sesat ini, ya. Dan kita pun tidak akan disesatkan olehnya. Karena dengan akal budi kita, dengan logika kita, dengan pemahaman kita akan mudah bagi kita untuk mengenali kalau itu sesat. Tetapi di sini yang lebih parah, penyesat. Penyesat itu akan membawa orang untuk disesatkan dengan segala pemahaman-pemahaman yang seolah-olah itu adalah kebenaran, padahal tidak. Ya. Nah, kita akan membahas ayat yang ke-6. Dikatakan kalau penyesat itu dari ayat 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan pesan ini kembali diingatkan kepada kita, waspadalah hai saudara-saudaraku. Waspadalah kita semua supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk memahami, untuk menguasai benar-benar apa isi daripada yang tertulis dalam kitab suci yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, ya. Kalau kita tidak membaca ini, maka gampang dan sangat mudah kita untuk diombang-ambingkan. Karena iblis juga akan menyamar sebagai malaikat terang. Dia akan datang seolah-olah dia membawa kebenaran, padahal sesungguhnya tidak, ya.
Iblis tidak nyata-nyata untuk menyesatkan itu dengan perbuatan jahat. Kalau langsung perbuatan jahat yang iblis nyatakan, maka kita akan mengenali kalau itu salah. Tetapi dia akan menyamar, dia akan menyusup. Itulah penyesat yang akan sulit dibedakan oleh manusia. Kalau hubungannya tidak intim bersama Tuhan, maka manusia akan sulit membedakan mana dia penyesat itu, mana yang bukan. Ya, nah di ayat ke-6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nah, jadi si penyesat ini ya akan datang dengan memakai nama Tuhan. Artinya pengajaran mereka tetap memakai nama Tuhan, bukan nama setan, bukan nama dewa-dewa. Siapa nama Tuhan itu yang akan mereka bawa. Sebab pengajaran mereka akan seolah-olah membawakan firman Tuhan. Itulah penyesat. Kalau pengajaran mereka tidak membawakan apa yang tertulis dalam kitab suci, maka jelas kita tahu itu sesat, ya. Nah, mereka akan datang dengan memakai namaku. Itu poin pertama. Penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan. Ya. Poin yang kedua, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, mari perhatikan Alkitab saudara. Ya. Baik dalam terjemahan apapun kita bisa lihat, kecuali dalam handphone ya. Jangan saudara membuka dalam handphone. Kalau dalam handphone dia nggak kelihatan antara huruf besar dan kecil, titik koma kadang kurang ya. Nah, itu pentingnya saudara harus membaca kitab suci itu secara tertulis buku ya, jangan handphone ya. Nah, karena kalau di handphone aku di sini huruf kecil ya. Nah, tapi kita coba cek kitab-kitab terjemahan apapun, aku di sini huruf besar. Ya. Nah, dan dia di sini huruf besar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tadi yang poin pertama, penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan. Poin kedua, dan mereka akan berkata, kalau akulah dia. Nah, siapa aku di sini? Siapa dia di sini? Banyak pemahaman yang mengatakan kata aku di sini ya penyesat itu sendiri. Bukan. Jadi aku di sini bukan penyesat itu sendiri, bukan. Nah, yang menyatakan ini siapa? Tuhan Yahusua anak manusia itu. Nah, kata akulah di sini yaitu Yahusua itu sendiri. Ya, jadi bukan penyesat itu, bisa dipahami ya. Itu pentingnya kita belajar. Nah, penyesat itu akan datang dengan memakai nama Tuhan. Kemudian penyesat itu akan berkata kalau Tuhan Yahusua itu adalah dia. Dia di sini siapa? Dia di sini huruf besar, bukan huruf kecil. Nah, kalau kita selidiki perjanjian baru, kata dia di sini ada dua pengertian. Yang pertama, dia di sini sebagai Mesias atau yang diurapi. Yang kedua, kata dia di sini dipakai juga untuk sebutan Bapa. Ya. Nah, jadi bisa kita memberikan kesimpulan kalau penyesat itu akan berkata, Yahusua itulah Tuhan. Ya. Kalau penyesat itu akan berkata, Yahusua itu adalah Mesias. Bisa paham ya? Jadi artinya penyesat itu akan membawa pengajaran sesuai dengan apa yang tertulis. Bisa dipahami? Dengan kata lain, penyesat itu datang dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mengaku nama Tuhan, yang mengakui kalau anak manusia itu adalah Tuhan. Ya. Bisa terbuka ya. Karena selama ini saya salah diberikan pemahaman tentang hal ini dengan orang-orang yang mengajar saya, ya. Nah, dulu sebelum Roh Kudus benar-benar melawat ya. Karena mereka katakan kalau penyesat itu nanti datang dia mengaku sebagai Tuhan. Padahal tidak, penyesat itu bukan mengaku sebagai Tuhan, tetapi penyesat itu akan mengajarkan sebagaimana pengajaran kekristenan.
Bisa dipahami ya? Mengakui nama Tuhan, mengakui anak manusia itu sebagai Mesias, sebagai yang diurapi atau sebagai Tuhan. Nah, jadi apa? Bagaimana mereka menyesatkan? Ini yang perlu kita ketahui, ya. Makanya tadi Roh Kudus memberikan judulnya, siapakah penyesat yang sesungguhnya? Penyesat sesungguhnya itu berada di kalangan kita sendiri yang mengaku satu iman dengan kita. Karena anti-Hamasia atau yang disebut antikris itu berasal dari tengah-tengah kita, benar? Jadi bukan mereka yang penyembah dewa-dewa itu yang menjadi penyesat. Mereka tuh jelas sesat. Ya siapa yang mau disesatkan oleh mereka? Mereka lah yang tersesat oleh sesuatu yang sudah nyata kita tahu sesat, ya. Jadi penyesat itu akan membawakan segala sesuatu yang seolah-olah serupa dengan apa yang kita pelajari. Disinilah pentingnya kita mengetahui bagaimana mereka akan menyesatkan. Mari kita sama-sama mendengarkan apa pesan yang Tuhan berikan tadi siang, ya. Nah, siapakah penyesat yang sesungguhnya? Dia yang mengajarkan firman-Ku, kata Tuhan, namun membawa umat-Ku jauh dari hukum, juga perintah dan ketetapan yang telah diberikan kepada umat manusia melalui Musa. Poin pertama dari apa yang Tuhan sampaikan tadi, penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan firman Tuhan, namun membawa umat Tuhan jauh dari hukum dan juga ketetapan yang telah diberikan kepada umat manusia melalui hambanya Musa. Jadi semua hukum itu, semua ketetapan itu masih Tuhan nyatakan tetap berlaku sampai detik ini. Ya. Nah, kemudian hukum-hukum ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bagi setiap umat yang memberi diri hidup dipimpin oleh Roh, juga diperintah oleh Rohku. Jadi hukum dan perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa itu diberikan kepada semua manusia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan, yang mau hidup sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, ya. Hukum-hukum itu ditujukan untuk membimbing umat manusia untuk selalu berdiri di atas dasar firman yang kudus yang diberikan oleh Tuhanmu untuk membimbingmu, memberkati Tuhan juga umat manusia. Nah, memberkati Tuhan. Tadi saya berpikir, apa sih arti memberkati Tuhan? Apa iya kita memberkati Tuhan? Saya diingatkan dengan lagu Bless the Lord, oh my soul. Nah, jadi diberkatilah Tuhan. Dengan apa? Hidup kita yang menyatakan kemuliaan Tuhan dengan segala puji-pujian kita, ya. Jadi hukum itu ditujukan kepada umat manusia untuk selalu berdiri di atas dasar firman yang kudus yang diberikan oleh Tuhan untuk membimbing dan juga untuk memberkati umat manusia. Jadi hukum itu juga jadi hakim bagi setiap perilakumu. Juga hukum itu untuk menuntunmu untuk menjadi pribadi yang kudus, supaya aku dipermuliakan di atas setiap pribadimu yang tulus untuk diam di dalam aku. Jadi kata Tuhan, hukum itu diberi menuntun kita kepada kebenaran yang menyelamatkan, ya. Jadi segala hukum yang Tuhan berikan, segala perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan, semuanya itu adalah menuntun kita kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan, ya. Jadi jangan susah-susah untuk melakukannya. Nah, dan hukum itu juga membawa kita untuk berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan, ya. Karena dengan ketaatan kita kan iman kita akan berdiri dengan teguh. Kalau kita melakukan hukum dan perintah Tuhan serta ketetapannya, di sana kita percaya kepada Dia. Karena kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan melakukannya, kita tidak akan taat, ya. Dan Tuhan juga katakan, hukum itu pun juga membawa kesatuan di antara umat manusia. Nah, jadi kelihatan
antara orang yang hidup di dalam Tuhan dengan yang tidak hidup di dalam Tuhan. Yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan bersatu dan bersepakat untuk melakukan amanah yang Tuhan berikan atau perintah yang Tuhan berikan, ya. Jadi hukum itu diberikan untuk membawa kesatuan di antara umat manusia. Berikut, juga hukum-hukum ditetapkan di dalam mulutku, kata Tuhan. Hukum-hukum ditetapkan di dalam mulutku, kata Tuhan, untukmu melakukannya bagiku, supaya aku melihatmu taat dan di setiap firmanku. Ini keren, kalimatnya keren, ya. Nah, sekali lagi saya akan baca. Juga hukum-hukum ditetapkan di dalam mulutku, kata firman Tuhan, untukmu melakukannya. Jadi hukum itu ditetapkan dari mulut Tuhan itu sendiri supaya kita melakukannya. Dan melakukannya untuk apa? Bagiku, kata Tuhan. Jadi kita melakukan hukum itu bukan untuk kita tetapi untuk Tuhan, supaya aku melihatmu taat di setiap firmanku, kata Tuhan. Hukum-hukum itu pun membuatmu serupa dan segambar dengan aku. Ini sangat benar, sangat tepat dan patut untuk kita renungkan. Dikatakan hukum itu pun membuatmu serupa dan segambar dengan aku. Dia telah datang sebagai anak manusia, ya. Segambar dengan kita, segambar, ya kan? Namun apakah kita serupa dengan Tuhan? Kita serupa di dalam segala apa? Perbuatan-perbuatan yang Tuhan tunjukkan sebagai teladan bagi kita, itulah membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, itu dia lakukan dengan apa? Tuhan itu taat dengan segala hukum Taurat, itu ada tertulis, ya. Yahusua dan hukum Taurat, ya. Dan dia pun dilahirkan dan dia taat serta takluk akan segala hukum Taurat, ya. Jadi membuat kita segambar dan serupa dengan Tuhan adalah dengan kita taat akan segala hukum dan ketetapan yang Tuhan telah berikan bagi kita, ya. Tadi dia telah lahir sebagai anak manusia. Segambar toh, punya mata, telinga, hidung dan mulut, ya. Punya tangan dan kaki, ya. Nah, namun apakah kita serupa? Itu yang harus kita renungkan dari setiap kita, ya. Oke, kita boleh segambar, tapi apakah kita serupa? Sama seperti kembar, ya. Serupa tapi tak sama katanya, ya. Nah, kembar banyak memiliki kesamaan di dalam wajah mereka. Tetapi apakah sama perilaku mereka, ya? Jadi Tuhan mau kita serupa dengan Tuhan dan segambar dengan Tuhan, ya. Bagaimana dia selama ada di dalam bumi ini, maka lakukanlah itu. Dia taat akan segala hukum Tuhan, maka serupalah dengan Tuhan, segambarlah dengan dia, ya. Nah, sekali lagi Tuhan katakan, hukum-hukum itu pun membuatmu serupa dan segambar dengan aku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara ingin serupa dan segambar dengan Tuhan, maka setia dan taatlah akan segala firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang telah meniadakan dan mengurangi firman-Ku, sehingga umatku jauh dari perintahku, oleh penyesat yang menyesatkan umatku, oleh filsafat-filsafat yang menjauhkan firman-Ku dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi seperti inilah penyesat yang dimaksudkan oleh Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang datang dengan membawa nama Tuhan, mereka yang datang dengan mengakui anak manusia sebagai Mesias, mereka yang datang dengan mengakui anak manusia sebagai Tuhan, namun mereka meniadakan dan mengurangi firman Tuhan, ya. Sehingga umat Tuhan pun melakukan pelanggaran oleh peniadaan yang telah mereka buat. Oleh karena firman telah dikurang-kurangi, oleh karena filsafat
atau doktrin-doktrin yang telah dibuat oleh manusia sehingga memisahkan antara kebenaran yang sesungguhnya, ya. Jadi dikatakan di sini, tetapi banyak orang yang telah meniadakan dan mengurangi firman-Ku, sehingga umatku jauh dari perintahku oleh penyesat. Jelas di sini dikatakannya oleh penyesat, yang menyesatkan umatku oleh filsafat-filsafat yang menjauhkan firman-Ku dari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jelas di sini Tuhan mengklaim siapa penyesat itu. Mereka yang mengurang-urangi, ya, bahkan meniadakan firman Tuhan, ya. Mau satu iota pun, mau satu titik pun tidak akan pernah ditiadakan daripada hukum Taurat. Tidak akan pernah ditiadakan daripada firman Tuhan. Jadi barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengurang-urangi, ya, maka merekalah yang disebut sebagai penyesat. Karena mereka datang dengan seperti domba, ya, yang sesungguhnya mereka adalah serigala, ya, yang hendak menerkam dengan apa? Membingungkan umat Tuhan, membingungkan jemaat Tuhan dengan segala filsafat-filsafat kosong yang telah diciptakan oleh pikiran manusia menafsirkan firman Tuhan sehingga mengurangi dan meniadakan kebenaran itu, ya. Sudah jelas ya penyesat itu siapa? Jadi penyesat itu tetap membawakan nama sebagai kekristenan, atau tetap membawakan nama sebagai hamba Tuhan, ya, atau pengajar kebenaran katanya, namun tidak di dalam kebenaran yang sesungguhnya, yang mengurangi atau meniadakan isi daripada perintah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, tulah yang besar akan melanda bumi. Oleh tulah yang besar akan melanda bumi ini oleh pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat manusia. Nah, waktu tadi ini disampaikan, saya mengingat nubuatan Yesaya, ya, akan banyak terjadi bencana-bencana. Oleh karena apa? Mereka telah jauh dari perintah Tuhan, ya. Bahkan di Yehezkiel juga dikatakan kemurkaan Tuhan nyata terjadi, penghukuman atas bumi terjadi. Oleh karena apa? Mereka telah memperkosa kesucian daripada firman Tuhan. Memperkosa kesucian artinya menodai atau merusak kemurnian daripada firman Tuhan itu. Salah satu contoh, ya. Kita mengingat titah keempat. Dikatakan di sana, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, sementara prakteknya itu dirubah, ya. Kenapa itu dirubah? Oleh karena filsafat-filsafat manusia. Nah, bahkan ini menjadi perdebatan atau kontroversi yang sangat besar di kalangan kekristenan. Mereka selalu berkata Tuhan berdaulat atas setiap hari. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan tetaplah firman Tuhan, dan firman itu adalah kudus, ya, yang ditetapkan dan keluar dari mulut Tuhan itu sendiri, yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri. Sebab ketetapan yang dibuat oleh presiden, siapa yang mampu untuk mencabutnya? Presiden itu sendiri. Terlebih ketetapan yang dibuat oleh Tuhan yang berkuasa sendiri, ya. Siapapun tidak bisa, mau Rasul Paulus pun tidak bisa merubahnya. Jadi selama ini apa yang salah? Kita yang salah, berjalan di dalam filsafat-filsafat manusia, penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh manusia. Manusia sering berkata, nggak apa-apa, Tuhan kan berdaulat. Nggak apa-apa, Tuhan kan maklum. Terlalu gampang bagi kita untuk menyampaikan hal demikian tanpa kita sadari, ya, Tuhan tidak mau dipermainkan, ya. Kecuali kalau Tuhan sendiri berfirman langsung di telinga saudara, dan saudara benar mengklaim itu Tuhan. Tidak apa-apa anakku, rubahlah itu. Titah keempat, kata Tuhan, satu contoh, ya kan. Dan itu harus disaksikan 2-3 orang, ya. Nah, sampai detik ini, adakah yang telah merubah itu?
yang kita tahu itu sendiri dari Tuhan, berasal dari Tuhan? Adakah pernah kita dengar? Dan apakah ada tertulis di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kalau satu perintahnya atau satu hukumnya dirubah? Tidak pernah. Bahkan sampai Tuhan Yahusua datang pun ke dalam dunia, dia tidak merubah, bahkan menggenapi. Makanya sampai dia berfirman di dalam dia sebagai anak manusia, apa yang disampaikan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi, katanya. Barang siapa meniadakan satu titik atau satu iota pun, maka ia tidak akan layak, ya. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Artinya apa? Hal terendah dari kerajaan surga, neraka. Ya. Jadi kita tidak boleh meniadakan, bahkan mengajarkan, ya, hal yang salah. Jadi kalau pengajaran yang kita dengar di luar daripada firman Tuhan, di luar daripada kemurnian hukum dan ketetapan Tuhan, maka menjauhlah daripadanya. Mereka lah yang dikatakan Tuhan sebagai penyesat tersebut, ya. Kita lanjut. Aku Tuhan berfirman, kuduskanlah firmanku di dalam dirimu, supaya aku mendapati engkau setia, taat akan seluruh hukum, juga ketetapanku, supaya aku memberikan mahkota bagimu di dalam kerajaan sorga mulia. Pesan yang keren, ya. Jadi bagi setiap kita yang mendengarkan, sekalipun saat ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya telah kita dengar, kembalilah ke dalam kemurnian firman. Ambil kitab suci saudara, ambil Alkitabmu, ya. Baca, selidiki, ya. Minta hikmat Tuhan untuk menafsirkannya, maka engkau akan memahami dan mengerti, ya. Karena demikian juga hidupku di dalam Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, semua pengajar-pengajar akan membingungkanku dan menyesatkanku, dan saya tidak tahu siapa yang benar-benar murni. Tuntunlah aku dan ajarlah aku di dalam roh-Mu. Nah, itulah doaku kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai detik ini pengajaran ini dipimpin oleh rohnya dan diperintah oleh rohnya, ya. Jadi kita berjalan bukan atas apa kata manusia, ya, namun apa kata firman Tuhan. Karena kita harus berjalan sesuai dengan yang tertulis, ya. Dikatakan lagi, aku ulang, ya, aku Tuhan berfirman, kuduskanlah firmanku di dalam dirimu, supaya aku mendapati engkau setia, taat akan seluruh hukum, juga ketetapanku, supaya aku memberikan mahkota bagimu di dalam kerajaan sorga mulia. Jadi bagi saudara dan saya, mari dari hari ini, ya, kita melakukan dan menguduskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Kita melakukan firman yang murni, jangan setengah-setengah, jangan sepenggal-sepenggal, semuanya, ya. Kemudian sampaikanlah, barang siapa yang mengubah hukum juga ketetapanku, sungguh kebinasaan yang kekal yang telah disediakan bagi orang-orang yang melakukannya. Sekali lagi, sampaikanlah, barang siapa yang mengubah hukum juga ketetapanku, sungguh kebinasaan yang kekal yang telah disediakan bagi orang-orang yang melakukannya. Ingat ayat yang mengatakan, celakalah orang yang menyesatkan dan yang disesatkan. Sama-sama celaka. Jadi saudara, jangan mau disesatkan, ya. Kembali kepada kemurnian firman Tuhan. Berikutnya, sampaikanlah firman Tuhan, aku Tuhan memberikan hukum tersebut juga ketetapan yang tidak akan pernah diubah oleh siapapun, oleh kuasa, hanya ada di dalam aku, Tuhan, yang memberikannya bagi engkau. Jadi Tuhan berfirman, hanya Dialah yang berkuasa, hanya Dialah yang mampu untuk merubah segala firman-Nya, ya. Dikatakan juga, katakanlah juga, saatnya bumi sudah harus berdiri
di atas dasar firman yang kudus, supaya umat yang setia olehnya diselamatkan dari kesukaran yang akan datang. Sebab kesukaran telah tiba, banyak orang telah berdiri di atas pemikiran sendiri, juga mencintai diri sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Kasih semakin dingin. Inilah tanda awal yang besar dari kesukaran yang sudah tiba. Kesukaran yang paling nyata, yang paling besar, kita pernah diingatkan oleh Tuhan. Apakah itu bukan keadaan dunia yang semakin kacau balau ya, yang satu contoh kekurangan di mana-mana? Bukan itu kesukaran yang sesungguhnya. Kesukaran yang sesungguhnya ada di dalam karakter manusia yang semakin sulit dibentuk dan dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Mencintai diri sendiri, cinta akan uang, pemfitnah, pembual ya, tidak tahu berterima kasih. Nah, ini kesukaran yang sesungguhnya. Jadi kesukaran yang sesungguhnya itu adalah pertobatan yang sangat sulit ya, itu ya. Kemudian masa kesukaran tiba. Hai umat manusia, berdirilah dan berserulah. Kesudahan akan segala sesuatu sudah semakin dekat. Tibalah saatnya bumi ini akan berlalu ya. Jauhilah penyesat-penyesat yang menyesatkanmu dengan membawa namaku. Sekali lagi Tuhan katakan, jauhilah penyesat-penyesat yang menyesatkanmu dengan membawa namaku. Ingat, penyesat itu siapa? Mereka akan datang dengan membawa nama Tuhan dan mereka mengaku itu anak manusia sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Namun mereka meniadakan atau mengurang-urangi apa yang tertulis, yaitu hukum, ketetapan dan perintah-perintah Tuhan ya. Aku Tuhan mengingatkanmu jauh sebelum semua itu tiba di hadapanmu. Sungguh itulah masa yang sangat sulit ya. Umat manusia pun sulit membedakan mana yang baik dan benar dan mana yang bukan berasal daripadaku, sebab hubungan yang intim di dalamku telah semakin hilang ya. Jadi manusia akan sangat sulit untuk membedakan ya, mana yang berasal dari Tuhan, mana yang tidak, mana kebenaran, mana tidak ya. Sebentar, ada yang kubaca. Kenapa manusia sulit untuk membedakannya? Karena hubungan manusia yang sudah semakin redup, sudah semakin jauh daripada Tuhan ya. Sehingga manusia di zaman ini pun kebanyakan hanya mau mendengar yang enak di telinga ya. Sesuai dengan tulisan yang di dalam kitab Petrus, apa dikatakan? Siapa guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu ya. Mereka yang mengajarkan khotbah-khotbah yang hanya mengenakan telinga dan mengenyangkan perut. Namun manusia pun banyak yang hanya senang mendengar khotbah-khotbah kemakmuran. Banyak manusia yang tidak senang dengan khotbah-khotbah perobekan, penyucian, pemurnian. Sementara di akhir zaman ya, pelayanan Elia akan semakin nyata. Pelayanan apa itu? Elia seorang nabi. Tugas nabi apa? Membongkar semuanya, merobek semuanya ya. Pelayanan Elia inilah yang akan kita harus dengar di akhir zaman, yang sesungguhnya harus kita terima. Supaya apa? Supaya kita diselidiki apa-apa saja dalam diri kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus siap dibentuk, kita harus siap ditegur. Karena kitab Amsal mencatat, barang siapa yang tidak mau mendengar teguran, dia adalah orang yang tidak mau bertumbuh ya. Tapi janganlah kita manusia yang mau ditegur setiap waktu ya kan. Jangan pula kita ditegur oleh karena kesalahan-kesalahan yang sengaja kita perbuat. Namun terkadang ada kesalahan-kesalahan itu yang tanpa kita sadari ya. Baik dengan perbuatan
ya. Atau dengan perkataan yang tanpa kita sadari kita bercanda membuat orang sudah tersinggung, seperti itu. Kadang kita tidak menyadari, kadang juga keadaan orang sudah sensitif, ya. Nah, jadi kita harus tetap belajar untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, ya. Haleluya. Jadi pesan-pesan yang Tuhan berikan tadi ini adalah pesan penting bagi kita, supaya kita melihat pengajar-pengajar di depan kita. Janganlah menjadi manusia yang hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah tentang kemakmuran. Ini zamannya pelayanan Elia, perobekan, pemurnian, perobekan. Kita harus siap dirobek, dibentuk. Supaya apa? Kalaupun hari Tuhan tiba dalam hidup kita, ya, kita sudah didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Karena apa? Kita telah diselidiki. Segala apa yang kurang berkenan dari diri kita telah diselidiki. Makanya sungguh indah ya kalau ada peribadatan itu, di mana karunia-karunia roh itu dinyatakan, sehingga suara-suara Roh Kudus itu benar-benar nyata kita dengarkan. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana keadaan kita saat itu juga di hadapan Tuhan. Jadi kalau satu contoh, hari ini ada pesan Tuhan kepada saudara atau saya sendiri, ya, engkau tidak berkenan di hadapanku, jangan langsung stres. Kalau hari ini pesan itu seperti kita, seperti itu, ya, maka buat hidupmu supaya esok engkau berkenan di hadapan Tuhan. Karena banyak orang seperti itu, stres. Mereka tidak mengenal, ya, firman itu saat itu juga. Dan masih bersyukur kita dikoreksi, kita diselidiki, ya. Jadi kalau satu contoh hari itu Tuhan katakan engkau tidak berkenan di hadapanku. Wow, memang tamparan yang sangat keras. Tapi buatlah supaya hari ini, esoknya, ya hari itu juga, ya, di saat setelah Tuhan berfirman, sujud di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku. Jadi perbuatlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya esok atau sampai Tuhan datang kita didapatinya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda, ya. Nah, jadi penyesat-penyesat ini, siapa sesungguhnya penyesat ini? Mari kita selidiki. Apakah orang-orang yang selama ini, ya, mengajar saudara atau menuntun saudara katanya kepada firman, namun sesungguhnya mereka adalah penyesat tersebut? Selidikilah dengan apa? Pemahaman kita akan firman Tuhan, ya. Ingat, mereka akan datang dengan membawa nama Tuhan. Mereka akan mengakui kalau Tuhan itu sebagai juru selamat, ya. Dan Tuhan itu, Yahusua itu adalah Tuhan yang berkuasa. Namun mereka meniadakan atau merubah kekudusan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa dirubah-rubah, ya, tidak bisa. Jadi relakan hatimu, sekecil apapun perintah Tuhan itu, ya, ketetapan yang Tuhan berikan, taat saja. Tadi Tuhan katakan, lakukanlah itu semua untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan itu bagi Tuhan, ya, sebagai tanda, bukti kalau kita itu adalah orang yang telah memberi kita untuk beriman penuh kepada Tuhan. Sebagai bukti kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi tidak usah berdalih lah. Kalau Tuhan katakan A, lakukan A. Tuhan katakan B, lakukan B. Ya, gak usah berdalih untuk melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Perintah Tuhan itu tidak membawa kita kepada kebinasaan, tapi perintah Tuhan membawa kita kepada apa? Hidup yang kekal. Karena melalui perintah itulah kita dilatih. Melalui perintah itulah kita dididik. Melalui perintah itulah kita dituntun untuk menjadi manusia yang disiplin. Untuk menjadi manusia yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Perintah itu tidaklah berat. Tidaklah berat, ya. Namun terkadang manusialah yang berat untuk melakukannya, ya, susah. Karena apa?
Karena banyak perintah itu bertentangan dengan daging, ya. Beberapa waktu lalu ada seseorang berpendapat, ya, di saat menyampaikan tentang panggilan, ya, panggilan ini adalah perintah Tuhan untuk seseorang. Jadi pertama dia merenungkan, tapi berikutnya dia katakan apa? Kalau perintah Tuhan itu membuat kita damai sejahtera kan, katanya. Nah, waktu saya mendengar panggilan itu, saya tidak damai sejahtera. Jadi dengan kata lain dia menyangkal kalau itu dari Tuhan, ya. Nah, dan ada satu lagi. Ada seorang, karena istrinya luar biasa di dalam Tuhan, ya. Jadi istrinya pun luar biasa menyerukan kebenaran, terlebih tentang binatang haram, ya. Suaminya bilang, di saat kamu menyampaikan itu kepada orang kan tidak damai sejahtera, katanya. Orang kan tidak terima. Nah, jadi dengan kata lain, suaminya ini berpendapat kalau sesuatu itu yang tidak membawa damai sejahtera kepada orang lain, maka itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, mari kita cek. Di saat Tuhan Yahusua memberitakan kebenaran yang sejati kepada umat Israel, apakah mereka damai sejahtera mendengarnya? Ada yang bisa dan berani menjawab? Apakah mereka damai sejahtera di saat Tuhan membongkar, di saat Yahusua itu membukakan kebenaran yang sesungguhnya? Umat Israel, ya, umat Tuhan yang mendengarkan, mereka tidak damai sejahtera. Bahkan apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan itu sendiri, mereka menyalibkannya, mereka menyeretnya untuk disiksa, untuk disesah, hanya karena kebenaran yang Tuhan telah sampaikan, ya. Jadi jangan saudara berprinsip kalau ada kebenaran yang kita sampaikan, jadi seseorang itu bertentangan sehingga kita mengklaim itu bukan berasal daripada Tuhan. Selidiki, kenapa itu bisa bertentangan? Apakah karena saudara tidak siap atau tidak mau? Apakah karena kedagingan saudara yang sulit saudara lawan? Itu saja, ya. Bangsa Israel pun demikian. Di saat Tuhan menyampaikan kebenaran itu, mereka tidak terima, ya. Hanya karena apa? Kedagingan mereka. Nah, jadi bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi kalau kita berprinsip yang salah seperti tersebut, kalau satu contoh kita sampaikan kebenaran dan orang itu tidak damai sejahtera mendengar kebenaran itu, ya. Dan memang seperti itulah. Akan sangat sulit menemukan orang segitu kita menyampaikan kebenaran dia akan merasa damai sejahtera. Yang ada dia akan ditampar, yang ada dia akan ditelanjangi dengan semua kebenaran itu. Segala kesalahan-kesalahannya akan dia sadari dengan dibongkarnya kebenaran. Apa damai sejahtera? Tidak. Ya. Sebab kebenaran-kebenaran yang disampaikan adalah teguran-teguran yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apakah teguran yang disampaikan kepada seluruh umat manusia akan mendatangkan sukacita? Apakah teguran-teguran itu akan mendatangkan damai sejahtera? Ya. Yang ada, semua itu akan mendatangkan duka cita. Karena kita harus melawan daging ini. Namun kalau kita taat, kalau kita setia, maka semua itu akan mendatangkan apa? Damai sejahtera. Jadi buahnya lah yang damai sejahtera. Di saat kita menyampaikan itu, pertentangan itu akan banyak, pergejolakan itu akan besar. Namun jikalau kita melawan daging dan kita menerima itu kebenaran, maka percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga kita akan menemukan damai sejahtera. Jadi buahnya yang damai sejahtera. Jadi stop pemikiran jikalau kita menyampaikan kebenaran orang lain menolak sehingga kita mengklaim itu bukan dari Tuhan. Jangan. Itu pemikiran yang salah, ya. Waktu saya sampaikan kepada seseorang tersebut, bagaimanakah umat Tuhan? Bagaimana respon mereka di saat Tuhan Yahusua menyampaikan kebenaran itu? Apakah mereka sukacita? Apakah mereka damai sejahtera? Tidak. Yang ada mereka menjadikan Tuhan Yahusua yang sudah menyatakan mujizat di depan mereka, menjadikan dia sebagai musuh. Ada 5.000
yang Tuhan beri makan. Ya, Tuhan nyatakan mujizatnya. Namun di manakah ke-5.000 orang tersebut? Di saat Tuhan Yosua menyampaikan kebenaran, kemana mereka? Siapakah yang mengikut Tuhan? Berapa orang? Hanya 11 orang, itu murid-muridnya. Kenapa 11? Karena 1 Judas. Ya. Hanya 11 dari ke-5.000 orang itulah yang tetap mengikut Tuhan di saat dia membongkar, mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang lain kemana? Yang lain ikut menyesah Tuhan itu sendiri. Yang lain ikut untuk menyalibkan dia, menyerukan untuk dia disalibkan, hanya karena kebenaran yang Tuhan sampaikan sendiri melalui mulutnya. Ya. Damai sejahtera enggak mereka mendengar? Tidak. Namun apakah berita yang diberitakan Tuhan itu tidak kebenaran? Kebenaranlah yang diberitakannya. Ya. Jadi tidak satu ukuran orang mendengar damai sejahtera sehingga itu berasal daripada Tuhan. Ya. Perintah kebenaran itu bahkan sangat sulit diterima oleh manusia. Ya. Nah, jadi bagi pemberita kebenaran, bersukacitalah. Engkau yang dicela, engkau yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sebab apa? Ya, kita baca dulu. Saya ingat itu kayaknya di Matius ya, pasal yang ke-5. Berbahagialah dan bersukacitalah engkau yang dianiaya. Oke. Iya. Matius pasal yang ke-5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau saudara dicela, saudara dianiaya, ya, oleh karena kebenaran, maka berbahagialah dan bersukacitalah. Ya, puji Tuhan. Dan itu juga yang tidak pernah menyurutkan niatku untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi kalimat ini atau ayat ini saya pegang. Sekalipun saya difitnahkan segala yang jahat hanya karena kebenaran, saya hanya pandang salib. Di salib itu apa? Dia difitnahkan segala yang jahat hanya karena apa? Kebenaran. Ya. Jadi kalau kita mengalami, ingat satu firman lagi, berbahagialah engkau yang masuk dalam penderitaan Hamasiah. Ya. Jadi kalau kita bisa masuk ke dalam penderitaannya, ya berbahagialah. Dia kan dianiaya, dia difitnah, dia dihujat, ya, hanya karena kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya dihujat, difitnah hanya karena kebenaran, ya, maka berbahagialah kita, ya. Puji nama Tuhan. Ini saya buka dulu ruang untuk membalas komen, ya, karena selama ini saya tidak pernah membalas, ya. Satu pertanyaan saja, ya. Apakah ketika kita makan daging babi setelah berdoa dan mengucap syukur kita tidak ada damai sejahtera? Ini, ya, kebetulan yang mengkomen ini pun saya kenal. Ini milik saudara kita, ya. Nah, tetapi saya mengingininya dan saya tetap mengambilnya dengan saya permisi kepada orangnya. Saya ambil, ya, handphonemu ini samaku aja. Nah, apakah kita ada damai sejahtera? Apakah orang yang memilikinya ada damai sejahtera? Dan apakah kita lepas dari dosa sekalipun kita permisi untuk memilikinya? Tetap berdosa, ya, karena itu firman Tuhan. Janganlah engkau mengingini milik sesamamu. Tetapi kita tetap mengingini walau kita permisi, ya, tetap mengingini, tetap salah. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita tidak boleh makan daging babi? Jelas tidak boleh, ya, ada firmannya. Nanti ada sesi khusus untuk saya sampaikan, ya. Nah,
Apakah hal ini penting? Penting. Ya. Ini keterlambatan saya selama berapa bulan? Saya sebenarnya bulan 2 apa bulan 3 dari Jakarta. Tuhan telah berfirman supaya saya membukakan bahkan semua ayat-ayatnya ini untuk saya sampaikan supaya tidak terlambat. Ya. Namun saya mengurus apa yang menjadi kesaksian saya sahabat yang lalu ya. Saya mengurus semua ini sehingga terlambat. Jadi saya belum membuka semuanya, belum menulis. Nanti ini saya akan bukakan kepada saudara. Sudah banyak yang terhilang. Ya, ada 5 hal, 5 yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita kerjakan kembali dengan sungguh-sungguh ya. Kelima hal ini sudah banyak terhilang dari gereja-gereja ya. Yang pertama tentang apa? Tentang namanya yang sesungguhnya ya. Ini kita harus pahami ya. Kelima ini juga kunci bagi seorang mempelai untuk mempersiapkan diri menyongsong hari kedatangannya, supaya tidak ada ditemukannya bagi kita cacat dan celah. Karena kelima hal ini banyak terhilang dari gereja-gereja. Yang pertama tentang nama. Siapa namanya yang sesungguhnya? Saya sudah pernah jelaskan, namanya sebagai yang berkuasa adalah Bapa Yahweh. Namanya sebagai anak manusia adalah Yahusua. Yang kedua tentang hari Sabat. Sudah banyak ya dikatakan dalam kitab Daniel, ada hubungannya ke kitab Daniel. Mereka merubah hukum dan waktu ya. Hari Sabat yang sesungguhnya itu jatuh kepada hari Sabtu ya. Nah, yang ketiga tentang binatang haram. Ini sesungguhnya ini tidak ada satu ayat pun di dalam perjanjian baru untuk menghalalkannya, untuk bisa kita makan. Karena itu mutlak adalah firman Tuhan ya, mutlak. Jadi selama ini apa yang salah? Kita yang salah menafsirkan apa yang tertulis dalam perjanjian baru. Mungkin sesi-sesi berikutnya nanti saya akan bukakan semua ayat-ayat yang dipakai untuk menghalalkan binatang haram. Jadi jangan sampai salah. Ini pesan Tuhan ini ya. Kelima hal ini ya. Sama siapapun yang saya layani, saya selalu membukakan ya. Yang pertama tadi tentang nama, yang kedua tentang hari Sabat supaya kita menguruskannya, yang ketiga tentang binatang haram supaya kita menjauhkannya karena ini sudah tertutup dan terhilang. Ini hukumnya sudah dirubah. Yang keempat tentang praise and worship ya. Praise and worship karena banyak gereja-gereja yang tidak mengadakan praise and worship, bahkan tidak mengajarkan praise and worship, sebab Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang kelima tentang karunia-karunia roh ya, karena banyak juga gereja-gereja yang menolak tentang karunia-karunia roh dan menyangkal bahkan menghujat karunia-karunia roh sebagai pekerjaan yang Tuhan kerjakan di akhir zaman untuk mengundang kembali, untuk memanggil kembali umat-umat Tuhan ya. Jadi mengingatkan, membangkitkan iman yang tertidur ya. Nah, jadi kelima hal ini adalah hal penting yang Tuhan bukakan untuk kita lakukan kembali. Karena kelima hal ini telah lama terhilang dari gereja-gereja ya. Nah, jadi tentang makan daging babi tadi itu salah satu daripada hukum Tuhan yang tertulis di dalam imamat. Karena semua hukum Tuhan tidak ada tertulis dalam perjanjian baru. Kalau saudara tanya sama saya, itu kan di perjanjian lama, kita kan sudah hidup dalam perjanjian baru. Itu pernyataan yang salah. Karena apa? 10 titah itu saja ya, itu tidak ada tertulis di perjanjian baru. Itu semua di perjanjian lama ya. Jadi di perjanjian baru ini kita diteguhkan dengan apa? Hukum kasih. Karena dengan melakukan hukum Taurat saja ya, itu tidak bisa menjamin keselamatan kita tanpa adanya iman kita, pengakuan kita akan Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa adanya kasih dalam diri kita ya. Makanya Tuhan berfirman dalam Matius 7 ayat 20, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan layak masuk sorga. Artinya apa? Tuhan di sana membenarkan hidup keagamaan orang Farisi, yaitu di dalam ketaatan mereka akan hukum-hukum Tuhan. Namun apa yang kurang dari mereka? Mereka tidak menerima Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak menerima Mesias. Jadi bagi kita yang sudah menerima
Tuhan dan Juru Selamat, maka tetap kita melakukan perintah-perintahnya. Itulah iman dan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya kosong, mati. Nah, begitu juga dengan ahli Taurat tadi. Mereka hanya perbuatan tetapi mereka tidak memiliki iman. Ya, tidak ada iman atau pengakuan mereka kepada anak manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi Tuhan mau kita yang sudah memiliki iman tersebut atau kepercayaan itu, kita juga tetap melakukan perintahnya. Itulah iman dan perbuatan, ya. Nah, tentang daging babi tadi, satu ayat saja saya buka dari Yesaya. Ingat ya, tidak ada ayat yang ditiadakan, ya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak komitmen dengan perkataannya. Di dalam firman Tuhan dikatakan kalau firman-Nya adalah kudus. Kudus itu kekal. Artinya tidak bisa diganggu gugat, ya. Kita akan baca dulu dari Yesaya pasal ke-66. Untuk lebih jelasnya saudara bisa baca Imamat 11 atau Imamat 14. Bahkan di sanalah pertama sekali Tuhan berfirman, "Kuduslah sebab aku Tuhanmu adalah kudus." Pertama sekali Tuhan mengatakan firman-Nya itu di dalam Imamat di saat Dia melarang orang untuk memakan binatang haram. Ya, ingat, bukan makanan haram, tidak ada makanan yang haram. Yang ada binatang haram. Jadi binatang haram itu bukan bagian dari makanan, tapi makanan adalah segala yang diizinkan Tuhan untuk dimakan, ya. Nah, Yesaya 66 ya ayat yang ke-17b. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik. Nah, binatang-binatang jijik itu apa saja? Itu kita bisa kembali kepada Imamat. Di dalam Imamat dikatakan itu adalah kejijikan bagimu. Jadi dalam artian binatang-binatang yang disebutkan dalam Imamat itulah binatang-binatang jijik. Nah, jadi yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, ya, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan, ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini penyembah-penyembah berhala, ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Satu ayat ini saja Tuhan jelas berfirman, yang makan daging babi, ya. Nah, penyembah-penyembah berhala yang makan binatang jijik serta tikus, mereka akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apakah ada pembatalan akan ayat ini? Tidak ada. Jadi selama ini kita hanya terkecoh. Terlebih dengan penglihatan Petrus yang dikatakan, Petrus, apa yang kunyatakan halal jangan kau nyatakan haram. Orang tidak tahu artinya itu apa. Apa Tuhan mengizinkan Petrus untuk memakan binatang halal haram? Tidak. Bukan itu pengertian yang sesungguhnya. Dan itu adalah penglihatan, sesuatu yang tidak dilihat secara mata jasmani. Dan Petrus juga katakan, apa sih kiranya arti daripada penglihatan itu, ya kan? Nah, jadi kenapa kembali ke sini? Saya juga heran. Setiap saya berkhotbah, sering kali kembali ke sini. Nah, di sanalah kelihatan ini adalah ayat firman Tuhan yang telah lama tertutup, terhilang, ya. Saya juga punya kesaksian akan hal ini, ya. Bahkan kesaksian besar Tuhan bukakan di saat saya memberitakan ini semua menjadi lawan saya. Hingga pada akhirnya saya angkat tangan di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan, bukan saya menyangkal firman-Mu, namun Tuhan, banyak yang meninggalkan saya hanya karena saya menyampaikan ini. Namun seringkali juga Tuhan, saya tidak berani menyampaikannya hanya karena menjaga perasaan. Berikan aku satu tanda. Kalau tanda ini Tuhan sudah berikan, maka siapapun di hadapanku, aku akan menyampaikannya. Saya meminta satu tanda kepada Tuhan. Saya angkat tangan saya. Tuhan, itu adalah firman-Mu yang harus kami lakukan dan tetapkan. Tolong, tunjukkan tanda besar di hadapanku. Buatlah Tuhan bermatian babi-babi itu. Terkhusus di Tobasa. Buat bermatian babi-babi itu di Indonesia ini, Tuhan. 1 bulan setelah doa itu, itulah terjadi beberapa tahun silam. Ya, sampai saya tersungkur di kaki Tuhan. Ya. Jadi itu bukan makanan, itu binatang haram.
Artinya apa? Tidak bisa kita makan. Mau saudara jungkir balik juga mendoakan itu, tetap itu larangan Tuhan, ya. Masalah damai sejahtera yang saudara rasakan di saat memakannya, itu perkara apa? Daging. Hidup ini bukan perkara daging. Ada seseorang pernah berkata kepada saya, saya memakannya itu gak apa-apa. Memang gak akan apa-apa. Nah, saya sehat, saya gemuk katanya. Saya katakan, orang yang korupsi, mereka kenapa-napa enggak? Banyak yang gak ketahuan dengan polisi. Mereka bahkan sukacita kita lihat hidup mereka mewah, mereka kesana kemari, mereka bergelimpangan harta, mereka ternama. Saya bilang, apakah secara daging mereka tidak sejahtera? Apakah secara daging mereka itu sengsara? Tidak. Namun firman Tuhan tidak berbicara daging, tetapi roh, ya. Begitu juga dengan perampok, pembunuh, mereka tidak akan apa-apa secara daging, ya. Namun secara roh, mereka itu bagaimana? Telah melanggar kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi jangan lihat semua secara daging, tapi lihat secara roh, ya. Nah, karena penghakiman akan dinyatakan kepada kita nanti setelah kita akan dibawa, itu roh yang akan dibawa, karena tubuh akan kembali menjadi tanah, ya. Oke. Ada pertanyaan, Bu, kalau ingin menginjil orang-orang yang masih bayi rohani untuk 5 hal itu, apakah tidak terlalu berat? Ya, memang itu berat, ya. Namun ini adalah akhir zaman, ya. Nah, makanya di saat menginjili, ada baiknya mau 1 jiwa pun kita injili, berikan waktumu sepenuhnya, bawa dia untuk pengenalan kepada Tuhan sebagai juru selamat, ya. Karena kita tidak tahu apakah ada waktu kita bertemu atau tidak dengan mereka kembali, ya. Kita tidak tahu. Jadi Roh Kudus nanti akan menuntun. Yeskiel pasal 7. Kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tembik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera, aku akan mencurahkan amarahku atasmu, dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimahara-jalilah yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka, maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhabus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala, dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka,
Mereka akan tinggal di gunung-gunung, seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermainan perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan. Tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,